Kebencian Tuhan terhadap orang yang sombong atau orang yang congkak sama besarnya kasihnya terhadap orang yang rendah hati. Di sini kita menemukan bahwa Tuhan sangat konsisten dengan atau terhadap kedua kelompok ini. Kita temukan banyak ayat di Alkitab, baik itu Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, bahwa dikatakan di sana Tuhan menentang atau tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Karena kenapa? Karena kesombongan selalu berujung kepada pemberontakan. Kita ingat juga kisah klasik yang dicatat di Alkitab bahwa terjadi pemberontakan di surga, di mana ciptaan menyamakan dirinya dengan Sang Pencipta, dan Tuhan tidak senang, dan Tuhan membuang mereka, dan pemberontak selalu mencari pemberontak yang lain atau mengajak orang lain supaya apa? Ikut memberontak. Dan kita tahu sepertiga dari isi sorga itu memberontak terhadap Tuhan. Nah, kisah ini seolah-olah diulang lagi, namun kejadiannya di bumi atau kepada manusia, di mana kita bisa melihat di Kejadian 11 ayat yang keempat dikatakan demikian. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jelas di sini kita mencium bahwa ada unsur-unsur kesombongan, keangkuhan yang diciptakan oleh manusia. Mereka menentang perintah Tuhan atau ketetapan Tuhan pada saat Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Namun di sini kita menemukan kreativitas mereka, kelebihan mereka, kemampuan mereka gunakan untuk kesombongan dan keangkuhan mereka. Sebaliknya Tuhan katakan bahwa aku mengasihi orang-orang yang rendah hati. Dikatakan marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan sangat menerima orang-orang yang justru berkata dalam dirinya aku miskin. Bahkan di ayat Alkitab juga berkata, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Tuhan. Sebetulnya kelebihan yang kita punya hari ini tetap nol nilainya di mata Tuhan. Tetapi ketika kita rendah hati, kita tidak mau sombong, justru di sanalah Tuhan akan berperkara untuk mengangkat kita dan membuat kita menjadi indah di pemandangannya. Pesannya sangat sederhana, marilah kita gunakan kelebihan maupun kreativitas kita bukan untuk kemuliaan nama kita, tetapi untuk kebesaran nama Tuhan. Karena itu sama dengan orang yang rendah hati.